dia lagi ngomong sama cewek itu siapa? Kakak sepupunya sih. Oh ya benar, dia tuh nggak sadar kalau dia itu udah keluar dari badannya gitu loh. Jadi di luar ruang kelas itu, kalau udah malam, udah mulai gelap lah, maghrib kayak gitu, itu suka ada portal ke dimensi lain dan itu suka pada keluar dari situ. Ya aku apaan Mik? Mampus. Bukan Mas Danu, tenang, Mas Danu di dalam. Enggak ada suara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes. Selamat pagi, siang, sore, teman Kliwon. Untuk yang sudah jadi teman Kliwon lama ataupun yang baru kenal dengan podcast Malam Kliwon, malam ini kita berbincang lagi dengan narasumber yang sudah kita undang. Semoga sehat selalu sebelumnya ya. Ya, dan kita mau ngingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK, silakan langsung kirim sinopsis atau VN cerita kamu ke email di bawah ini. Nah, bedanya narasumber sama narahubung apa sih? Narahubung tuh ini Pak, kontak person. Nah, iya benar. Iya kan? Iya udah. CP. Kontak person. Selamat datang Kak Talita. Panggilannya Kalita ya. Iya. Mampus. Bingung kan lu balesnya apa? Jadi Mbak Lita nih adalah lause ya, lause di sebuah sekolah ternama di daerah Jakarta Utara berarti. Enggak dong. Barat. Iya, jadi guru bahasa Mandarin ya. Jadi hari ini edisi cerita Mandarin guys. Loh. Boleh. Iya, aku 但是 kebetulan 他们可以听得懂吗？ Liu doang gue taunya. Oh, Liu, babatong ada tuh nih di babatong ada nih BBT di Matraman. Boleh. Oke, ya jadi Kalita ini sempat datang ke sini sebenarnya. Ya kan, di kesempatan sebelumnya tuh nemenin partner hidupnya cerita di sini. Betul. Dan ternyata ceritanya dia tuh sebenarnya lebih banyak. Cuma dikip, ya. Iya. Dan salah satu ceritanya itu dialami sama Kalita pas lagi di tempat kerjanya ya. Iya. Ada banyak sih. Banyak ya. Cukup banyak, iya. Ya di tempat kerjanya ya. Dulu saat di Raw is War berarti. Apa sih? Di WWE tempat kerjanya. Kok di WWE? Lita. Oh, sama Edg. Emang iya? Ya kan Lita sama Edg pacaran. Oh iya bener. Nggak tahu lagi. Ya maaf kak. Oke, silakan Kalita. Jadi dulu aku kerja di satu sekolah. Aku nggak bisa sebut di mana, kapan. Yang jelas itu sekolah yang cukup gede juga. Oke. Dan ya aku dari kecil juga sensitif sama itu. Sekolahnya ini maksudnya cukup gede itu ruangannya atau sekolah terkenal? Cukup terkenal. Oh, cukup terkenal. Iya, Okay. cukup terkenal. Yeah. Jadi dan karena aku sensitif dari dulu, ketika masuk situ juga langsung hawanya nggak enak. Cuman kan mau nggak mau ya, kayak agak gelap, agak kayak mau dikasih lampu seterang apapun, dia tetap rasanya tuh gelap. Hawanya gelap gitu. Oke. Betul. Iya. Itu. Mbak Lita, sorry sebelum kita menguak kisah misteri yang ada di sekolahnya, aku tuh cukup penasaran sih. Kalau Mbak Lita bilang tadi sekolahnya cukup terkenal, bayanganku nih sekolah modern atau sekolah negeri. Oh, sekolah modern. Tetap ada tuh ya. Tetap ada. Aku kira kan sekolah kayak sekolah Katolik tuh yang bangunan Belanda. Nah, itu kan nyimpen tuh. Atau sekolah negeri yang gede-gede. Ini sekolah modern. Bangunan baru. Tetap ada tapi tetap ada. masuk gitu. Iya, karena kita kan juga nggak ketahui ya itu tanahnya dulu bekas apa, kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya ngaruh juga sebenarnya. Oke, dan di sekolah ini banyak kejadiannya gitu ya. Banyak. Kebetulan juga terkonfirmasi sama teman guru juga yang lebih
apa ya, lebih lihai dari aku lah. Oh, lebih peka lagi berarti. Oke. Gitu. Oke. Dia bilang, "Oh iya, memang di sini tuh ada portal nih. Kalau udah malam makanya jangan lembur," dibilang gitu. Jadi pernah maksimal itu aku sampai jam 5-an. Nah, itu terus turun, aku di lantai 2 nih. Terus turun, kok hawanya nggak enak nih, udah gelap banget juga gitu kan. Udah mau jam 6 kali itu deh. Terus saya situ ketemu nih sama temen itu, masih di situ, masih di sekolah juga dia. Oke. Yang konfirmasi. Sebutlah namanya Mbak siapa? Mbak Mr. S gitu deh ya. Oh, cowok. Cowok. Udah bapak-bapak juga. Oke. Tuh, si Mr. S ini. Nah, dia udah bilang, "Loh, Laushe kok masih di sini nih? Nggak pulang Laushe? Bukannya tadi udah pulang?" "Belum, ini tadi masih lembur di atas ngelesain koreksian." Terus, "Oh yaudah cepet pulang Laushe, hati-hati." Oh iya. Besoknya baru terus ngobrol sama dia. "Kemarin Laushe diikutin ya?" "Lah iya, kok tahu?" "Iya, kemarin udah lihat, makanya suruh cepet pulang." Gitu. Jadi terus tanya lagi, "Nah ini masih ngikutin nggak?" "Enggak sih, udah, dia udah balik lagi ke sini, udah sih." "Oh ya udah." Gitu. Oke, yang menyebabkan si sekolah itu jadi horor atau misalnya ada apa sih di sekolah itu? Jadi di luar ruang kelas itu, kalau udah malam, udah mulai gelap lah, maghrib kayak gitu, itu suka ada portal ke dimensi lain dan itu suka pada keluar dari situ sebenarnya. Nah, cuman yang biasa menetap di situ ada di ruang kelasku, itu hitam, gede, terus rambutnya gimbal, terus matanya merah banget, dan itu sempat ngikut ke rumah. Ya. Nah, kebetulan rumah yang waktu itu aku pakai juga ada portal juga, terus penunggunya banyak, lama kosong rumah itu. Jadi waktu dia ikut ke rumah, kirain salah lihat nih, baru keluar dari kamar mandi, terus lewat di kamar depan, itu apa? Kok ada yang hitam di pojokan duduk gini gitu sambil ngeliatin gitu kan. Terus nggak tahu, jemur handuk dulu ke depan. Terus waktu masuk lagi, lah masih ada. Nanya dong ke mama kan waktu itu. Terus si mama bilang, "Enggak sih, nggak ada apa-apa." Ya salah lihat nih ya kan. Terus dia ngeliatin, tiap kali kita lewat itu selalu ngeliatin terus sampai besoknya aku udah berangkat lagi kerja. Ternyata dia ngikut ya. Terus dia berhenti di depan ruang kelas. Jadi dia cuman ngikutin doang, perkenalan mungkin. Terus di sekolah itu juga anak-anaknya tuh suka kadang tuh keganggu juga gitu loh, tanpa alasan jelas bisa tiba-tiba nangis gitu. Sampai ke anak-anak sekolahnya. Terutama kayak di ruang art, di ruang ininya art mereka itu emang kayak agak gelap, terus mejanya banyak ditumpuk-tumpuk juga. Nggak tahu sih, mungkin jarang juga mereka ke kelas itu kan, karena sempat habis itu kan pandemi. Nah itu terus saya tuh ya udah cuman ditumpuk-tumpuk aja meja di situ. Kadang ada guru juga yang pakai di situ kalau pas lagi online. Tuh. Nah, pernah sekali waktu itu kebetulan sebelah kelasku banget. Jadi aku lihat ke sebelah karena partnerku ke sebelah kan, karena aku juga ada kelas, dia ada kelas, jadi dia ke sebelah nih. Dia ke sebelah terus kok dia tenang-tenang aja tuh, padahal di pojokan udah banyak banget yang ngeliatin dia gitu loh. Kok bisa tenang? Tanya, "Pak, nggak ngeliat apa-apa?" "Enggak sih, nggak apa-apa, di sini nggak panas." "Panas sih Laushe, cuman ya udah, mau gimana." Nah jadi emang di sekolah itu satu udah gelap, terus hawanya tuh kayak panas, nggak enak gitu. Banyak ngeliatin tuh apa aja di penglihatan balita bentukannya? Salah satunya yang itu tadi, yang gimbal itu, hitam reggae tadi. Iya. Hitam reggae, oke baik. Terus ada yang anak kecil. Anak kecilnya itu kayak anak sekitaran SD gitu deh. Nah itu dia emang kadang waktu kita masih offline belum pandemi, suka ngikut di dalam kelas. Ikut
Esin Ngikut, belajar atau pura-pura jadi murid. Pura-pura jadi murid. Loh, Iya. berarti pakai pakaian seragam. Iya. Heeh. Jadi nggak tahu deh gimana ceritanya, tapi dia itu Sering kadang ikut. ada yang absen gitu kan. Misal sekelas 23 anak. 23 anak ada yang absen 1. Tapi kita hitung tuh masih 23 gitu. Ya. Oh, Nggak wow. ketahuan. Jadi kayak kan kadang kita ngajar juga kan nggak terlalu merhatiin anaknya ada siapa aja, yang penting oh ya mejanya penuh semua sesuai biasanya, ya udah. Nah, waktu udah lagi keluar terus lihat chat, loh absen ya, ada yang absen ya hari ini ya. Nggak komplit sebenarnya muridnya. Gitu. Itu Kak Lita alami sendiri berarti. Mm-mm, Berarti aku sendiri. sering lihat si anak itu. Iya. Oke. Oke. Dan emang kalau misalnya kita mau pulang itu kan mati-matiin lampu semua tuh. Mati-matiin lampu baru mau buka pintu, dia di dekat pintu gitu. Oh, jahil juga nih anak kecil. Iya, jahil banget sih kalau yang itu. Kenapa tadi aku tanyain banyak gitu ya, terus bentukannya kayak gimana? Ada nggak sih yang bentukannya tuh kayak yang sering kita denger gitu, ya, lokal-lokalan kita sendiri? Jarang lihat aku malah yang kayak Misalnya gitu. kuntilanak. Enggak, Malah itu aku bentuknya tuh jarang. aneh-aneh ya. Bentuknya aneh-aneh. Tadi kan berarti ada sosok, sorry ya Kak, Nah. berarti ada sosok yang hitam tadi, yang gimbal, ada anak-anak. Terus ada yang ini lagi di atas ternit gitu, di langit-langit kelas. Itu kayak kebalik gimana sih? Tapi rambutnya panjang terus ngejulur Mati gitu. lu. Mati lu. Itu penghuni situ berarti dia. Emang di situ. Kak Lita sering lihat dia warawiri. Di satu kelas itu. Oh, di kelas itu doang. Jadi mungkin emang penghuni di kelas itu sih. Karena kelasnya juga waktu pandemi kan emang gak dipakai banget. Dan yang make itu si Mr. S. Karena Yang dia tadi. guru art. Ya, dia guru art. Menarik juga ya, entitas itu juga melakukan apa ya namanya ya, melakukan penguatan teritori itu masing-masing kelas ya? Enggak juga? Yang aku lihat begitu. Oke. Iya, dia stay di satu kelas gitu ya. Tapi Oke. ada yang stay-nya tuh di satu area Oke. gitu. Berarti kalau ada yang mau masuk, jangan masuk. Iya. Kelas 2A nih. Iya, Lu bisa anak gitu. mana lu? Gitu. Gak berani masuk. Oh. Oke, lucu ya. Gitu. Nah, menarik tadi tentang portal ya. Sepenglihatan balita, portal itu bentuknya kayak gimana sih? Karena kalau yang kita lihat kan portal gaib itu kayak gimana sih? Biasanya bulat. Bulat Gitu ya. gitu kan. Di bayangan kita ya. Dan kenapa ada di situ? Mirip sih, emang agak ada muter gitu ya. Cuman Oh gitu. iya agak apa sih kayak Iya, kayak hipnotis Kayak gitu pusaran, kayak tapi nggak pusaran. seintens pusaran itu. Oke. Nggak seintens apa namanya buat ngipnotis gitu nggak. Iya. Jadi emang dia agak spiral gitu dan kayak ada asap-asapnya gitu deh. Gitu. Oke. Buka tutupnya kapan tuh? Wah, nggak merhatiin ya. Biasanya kan ada nih setiap Ganjil jam-jamnya. genap kayaknya. Tergantung di Pakai mobil listrik, makanya pakai mobil listrik biar nggak kena gage. Buka tutupnya tergantung di sub katanya. Tergantung di sub. Terus, Jadi terus? kapan aja kebuka ya bisa aja gitu. Bisa aja. Wih, menarik banget nih gue. Oke. Ada portal-portalannya loh. Setahu gue kan kayak ya udah gitu. Emang ada aja sih. Gerbang aja. Ada gerbang goib ternyata di situ. Ada juga. Terus ada cerita apa lagi berarti di sekolah? Kalau yang di sekolah tuh ya sering-seringnya yang itu doang sih, yang kelihatan banget. Jadi aku sempat di lantai 2, sempat di lantai 3. Di lantai 2 itu aku sebelahan sama kelasnya Mr. S ngajar. Di lantai 3 sebelahan sama kelasnya Mr. S ini art, ruang artnya dia. Oh, ruang Jadi dia homeroom, wali kelas. Itu kelasnya waktu itu di sebelahku di lantai 2. Iya. Terus aku udah pindah ke lantai 3. Itu sebelahan sama ruang artnya dia. Oke. Oke. Itu. Dan selalu lah di ruangan dia tuh pasti ada aja. Gitu. Mungkin emang ada yang pengikutnya dia. Pengikut Iya, jadi kayak emang ya apa ya? kodam gitu. Ya something like that gitu sih. Oh. Karena dia sendiri juga cerita ada yang macan putih apa, tapi aku nggak pernah lihat. Oke. Nggak pernah lihat gitu. Cuman memang mungkin ya salah satunya mungkin karena dianya ada di situ gitu kan. Jadi kayak narik entitas yang lain juga. Gitu. Oke. Ini kan berarti Kak Lita cukup
tajam ya matanya ya, bisa ngelihat, bisa merasakan, bisa komunikasi nggak? Kalau soal komunikasi cuman sekali waktu SMA. Oh, udah lama berarti. Udah lama. Karena aku jujur nggak mau kalau komunikasi, karena sekali kita komunikasi didatengin terus, dan itu kayak mengganggu juga, karena mereka pasti akan kamu bisa lihat aku ya. Bisa sampai Makasih ya. Ya Allah, serem banget. coba ke Danu deh, coba. Serem banget sih. Kaget. banget gue. bisa sampai kayak gitu, karena bahkan ini tadi kita masih berjarak, itu bisa yang sampai deket banget gitu loh. Anjir. Gue gituin, bodo amat. Sekalian deh lo. Kalau gue gini. Biar mundur. Iya, biar mundur. Suruh mundur apa kali dah? Iya. Ayo lo mundur lo gitu. Itu pas SMA dimintain tolong atau diajak komunikasi dengan cara yang kayak gitu berarti? Kayak gimana dia? Jadi ceritanya gimana tuh? SMA itu kan aku harusnya pulang sendiri. Dari sekolah. Pulang sekolah tuh pulang sendiri. Cuman kadang ada hari-hari aku males pulang sendiri, jadi nungguin papa pulang kerja. Oke, biar dijemput. Biar sekalian pulangnya. Nah, sekolahku itu posisinya sangat strategis. Sebelah kanannya itu apotek, sebelah kirinya itu kuburan, seberangnya rumah sakit. Oh. Sangat strategis sekali. Oke. Apotek yang lagi ngap-ngapan, Iya. yang lagi udah butuh pertolongan butuh banget. pertolongan di sini, sama yang udah selesai. Udah liau. Iya. Jadi itu strategis banget. Nah, kebetulan satu sore itu aku ngontak papa. Papa pulang jam berapa? Aku mau bareng dong, aku masih di sekolah. Terus papa bilang, papa lagi di rumah sakit. Oh, rumah sakit mana? Rumah sakit ini. Ngapain? Ini mahasiswa papa tadi ada yang kecelakaan. Terus kalau kamu mau pulang bareng, kamu kesini aja ke rumah sakit. Ya, rumah sakitnya yang dekat sama sekolah itu. Jadi akhirnya aku jalan ke sana. Aku nanya, gimana kondisinya? Ini masih di ICU, jadi papa masih harus nungguin sampai keluarganya ada yang datang. Yaudah, oke, tungguin. Terus aku nanya, Pah, ini yang kecelakaan cewek apa cowok? Cowok. Tinggi bukan? Iya, bentuknya kayak Mas Danu lagi. Sorry. Tapi bentuknya mirip, tinggi-tinggi gitu. Terus berisi juga. Dia orang Batak. Papanya Batak, mamahnya Bali. Seumur hidupnya dia tuh tidak mau mengakui kalau dia tuh orang Batak. Dia bilangnya kalau ditanya orang, ya aku orang Bali gitu. Tinggal keluarganya di Bogor. Nah, orang tuanya nggak bisa datang saat itu juga, tapi ada kakak sepupunya yang dari pihak mamahnya. Aku nggak tahu kalau itu kakak sepupunya awalnya. Jadi aku masih duduk sama papa, terus saya tuh lihat, aku deskripsiin orangnya ini bukan? Iya. Coba lihat fotonya. Terus dicariin fotonya, dikasih lihat. Oh iya bener, dia lagi sama ngomong sama cewek itu siapa? Kakak sepupunya sih. Oh ya bener, dia tuh nggak sadar kalau dia itu udah keluar dari badannya gitu loh. Jadi emang dia masih di ICU, posisi masih berusaha ditolong gitu kan. Tapi ternyata dianya udah keluar sebenarnya. Dia pikir kayak, ini kenapa sih kakak sepupu gua kok nggak mau dengerin gua di sini dari tadi ngomong, kok lu nggak dengerin gua sih, kayak gitu. Itu yang Kalita lihat. Makanya aku tanya, ini cewek apa cowok? Kayaknya ini deh. Karena terus kok kakak sepupunya tuh juga, si cewek ini nggak ngerespon sama sekali. Iya, kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Cuma nangis. Terus aku nanya, aku ngeliatin dia terus kan. Dia dia sadar. Terus datengin, kok orang-orang pada nggak mau ngomong sama aku sih? Kamu masih bisa lihat aku? Kamu lihat aku nggak? Dia nanya gitu. Terus ya aku berusaha untuk jelasin, tapi ketika ngomong itu dari batin aja, nggak ngomong langsung kayak kita ngobrol gini. Nggak verbal. Terus. Jadi aku jelasin, kamu tadi kecelakaan.
di daerah itu kamu naik motor katanya. Terus sekarang badanmu di dalam sana di ICU. Itu kakak sepupumu dari tadi memang nggak bisa dengar kamu ngomong apa, dia nggak tahu kalau kamu di sini. Terus akhirnya dia bilang, HP ku mana? Ya malah nyari HP nih orang. Ya nggak tahu, bentar ditanyain. Terus aku nanya sama papa, ada teman-temannya papa juga di sana, HP-nya di mana? Kayaknya masih di dalam tasnya deh. Terus tasnya di mana? Kayaknya tadi dibawa polisi. Wah, jadi nggak bisa bantu nih, sorry ya. HP-nya masih kayaknya ketahan sama polisi. Kenapa emang? Kayaknya tadi ada chat terakhir, aku mau tahu itu siapa. Ya, oke baik. Nanti ya. Ini nggak bisa soalnya masih dibawa polisi gitu. Terus akhirnya aku tanya lagi kan. Jadi udah ngerti kan kondisinya sekarang gimana? Kamu maunya gimana? Dia akhirnya bilang, dia kasih tahu, oke, aku mau pakai ulos. Jadi sepanjang hidup dia tidak mau mengakui, pada akhirnya ya udah dia menerima itu gitu. Wow, ini mind blowing banget ya. Maksudnya di fase itu masih berperilaku seperti manusia ya? Masih. Emang seperti itu kan? Karena nggak tahu ya. Mungkin masih di tahap denial kali ya, istilahnya gitu ya. Atau sebelumnya atau sebenarnya memang belum wafat kah atau gimana? Udah kepisah gitu. Iya kan? Harusnya. Maksudnya yang ditanya HP cuy. Iya. Ataukah dia tidak bisa melihat sekelilingnya? Kalau misalnya memang dia udah di dimensi luar kan kayak ya udah Anda dengan dimensinya gitu, dia bisa ngelihat apa-apa. Dia masih ini sih, dia ngerasanya dia tuh masih hidup. Iya, gitu loh. Itu mungkin karena itu masih di fase denial tadi. Belum terima kalau dia udah nggak ada gitu. Iya. Sampai dia kan berusaha ngomong sama kakak sepupunya juga gitu loh. Dia nggak sadar kalau dia tuh udah sebenarnya udah nggak tertolong. Oke, balik ke ulos tadi, akhirnya Kalita menyampaikan itu ke keluarga. Ke dosen-dosennya yang di situ. Karena mereka yang bantu untuk siap-siapin. Gimana cara lu menyampaikan ke mereka kalau lu abis komunikasi sama si tadinya aku ngomong sama papa. Oke. Terus saya situ papa, teman-teman papa tuh tahu kalau aku juga bisa. Papa juga tahu berarti ya. Papa tahu. Jadi terus habis itu dibilang, tante, kan teman baiknya papa tuh. Tante, ini si kakak ini minta pakai ulos. Terus dasinya dia nggak mau dasi kupu, maunya dasi yang panjang. Jadi sedetail itu ya. Detail. Terus ya pakai jas kan, kalau udah pakai ulos biasa kan, terus pakai jas juga. Terus dia minta petinya yang ada ukiran ininya, apa, perjamuan terakhir. Oh ya. Gitu. Dia minta yang begitu. Ya udah aku sampein semuanya. Oh udah. Ada apa lagi? Sampai aku yang akhirnya dikejar. Dia minta apa lagi? Udah sih itu doang. Ya udah. Ada permintaan untuk maafin nggak kalau aku tuh ada salah atau gimana? Ada. Ke orang apa? Ada ya? Ada. Dia sampai nanya, aku sampai nanya, itu dia berusaha mau ngomong sama kakak yang itu aku tunjuk. Itu siapa? Oh itu kakak, kayak ketua kelas di kelasnya dia. Dulu sempat ada masalah kah sama ini, berdua ini ada masalah kah? Tapi kan aku nggak bisa nyampein juga ya kalau ke mahasiswanya langsung. Jadi aku ngomong sama dosen-dosennya doang. Kayaknya ini dulu ada masalah, jadi minta tolong buat disampaikan aja biar saling inilah. Ternyata biar berdamai. Ternyata iya benar ada masalah. Dulu sempat apa sih, gesekan dikit lah gitu. Terus dia nggak mau diberangkatin karena kan keluarganya di Bogor. Jadi dia nggak mau diberangkatin, dia tunggu sampai ada satu cewek ini datang. Nggak tahu pacarnya, nggak tahu dia suka sama cewek ini. Tapi begitu cewek ini datang, dia kayak udah langsung lebih tenang gitu, lebih damai. Itu aku nungguin sampai akhirnya dibawa ke ruang jenazah, which is di situ juga rame gitu kan. Jadi dia kalau nggak salah akhirnya diformalin dulu deh, karena harus dibawa ke Bogor. Biar awet ya. Nggak bisa, nggak dapat pesawat juga waktu itu, jadi pakai mobil jenazah gitu. Sampai terakhir itu akhirnya dia udah ketemu cewek itu, dia berusaha ngomong sama cewek itu.
aku sampein. Kalau yang cewek itu aku sampein. Dia minta maaf karena pergi duluan. Gitu. Terus udah masuk mobil jenazah, kakak sepupunya ikut. Udah dia ikut naik ke mobil jenazah itu. Gitu. Oh ikut. Ikut. Gitu. Tapi lupa sih nama aslinya. Kapan juga. lo akhirnya nggak ngelihat dia lagi kak? Kayak akhirnya tes hilang gitu. Itu dia naik ke mobil Naik mobil jenazah itu. Oke. Udah dia masuk itu. Lo ngalamin itu semua di usia lo yang masih SMA berarti? Masih SMA. Besoknya nggak masuk sekolah. Karena sakit. Iya, ngedrain Iya capek. banget. Gurunya Oke. juga udah pada tahu. Oh ya udah, iya ngerti kok. Gitu. Itu adalah pengalaman komunikasi dan dimintain tolong pertama dan terakhir berarti? Iya. Setelah pertama itu dan terakhir. nggak ada lagi? Apa lu yang nutup? Menutup. Karena bener-bener ngedrain banget sampai yang aduh, besoknya aja bangun pagi itu badan rasanya masih kayak apa sih, berat banget semua. Sampai siang pun masih berat banget. Jadi ya udah gitu. Sempet ada yang nganggep aneh nggak dari teman yang kenal gitu? Enggak sih, malah aku sendiri yang menganggap diriku aneh. Gitu. Karena kayak perasaan papa mama nggak ada, opa oma kakek nenek itu nggak ada Nggak ada. semua gitu. Oh ya. Karena bisa Nggak ada. turun kan? Tapi papa mama menerima. Mama balita. awalnya nggak. Oh. Cuman papa lebih memaklumi, lebih bisa memahami karena ya sempet dikasih lihat lah. Bukan karena bisa lihat tapi kayak diliatin. Waktu dulu sempet ada beberapa kejadian gitu. Papa. Mm-mm. Kalau mama lebih logis orangnya. Oke. Tapi lu sampai sekarang masih bisa ngelihat berarti kak? Masih crystal Bukan cuma- clear? Enggak Oh enggak. terlalu jelas. Cuman kalau sekarang lebih ke penciuman. Itu jadi tiba-tiba ada mencium bau ini, itu, Apa ini, bau itu. apa? Bau jas hujan gitu? Kenapa jas hujan? Cobain bau jas hujan di motor bos. Cairan ini anti bocor. Gimana? Cairan tubles. Iya. Baunya. Baunya Porstek. khas itu. Air sampah juga Iya. khas. Niu, Sumpah bro di jalanan bro. bau banget. Iya kan? Bau banget. Iya itu ampun leh, bobat leh. Iya. Karena itu kan percampuran semua zat. Wah, itu. Limbah rumah tangga. Itu rumah mewah bagi belatung tuh, Le. Bagi belatung bener. Oke. Tes. Sekarang penciuman berarti. Apa yang menurut kakak, misalnya nih ya, kan ada banyak mitos yang bilang kalau misalkan bau jahe itu sundel bolong misalkan. Bau pandan. Bau pandan Mana musang. ada jahe? Kan Ya, misalnya. misalnya. Adanya bau kentang. Iya misal Ya, misal apalah. kan misal Iya. Lo kan. belum misalnya. Mana ada bau jahe. Gua adain. Enak aja bilang nggak ada. Misalkan bau jempol gitu ada hantu apa tuh? Hantu penipu. Atau penipu? Jempol kaki. Yang bapak foto. Oh, goblok. Internal, sorry. Iya kan, Iya. bau musang, tapi bau pandan ini kan juga diafiliasikan sebagai kehadiran entitas goib nih. Padahal bisa aja tuh musang lagi lewat. Birahi. Serius, Mbak. Iya benar Tapi iya. kok bisa pas gitu ya? Karena mungkin musangnya malam tuh lagi lewat. Tapi itu beneran gitu, beneran punten ya pandan yang buat jenazah-jenazah cuy. Iya. Iya, beneran iya. gitu yang Serem. Jadi kayak agak bau menyan gitu ya. Atau enggak, yang Bang, pandan yang nusuk gimana banget. ya? Pandan yang biasa dicacak-cacak gitu loh. Kalau dibilang bau kembang itu bukan bau kembang. Iya pandannya Iya, kan. gitu. Cuman nusuk banget. Nusuk dan itu sekebat gitu Iya. kan. Iya. Weh, itu merinding. Bro. Merinding, padahal ternyata musang birahi. Tapi emang nggak kelihatan musangnya, cuman ya udahlah kita. Soalnya gue beberapa kali menemukan itu, nggak sering sih. Jadi itu pertanda aja untuk bubar tongkrongan. Iya, kalau udah Gitu. bau itu. Jadinya Yuk, yuk. cabut. Nah, mau itu musang kek, mau itu apa, kami meyakininya wah Yaudah. goib nih. Nah, Gitu. waktunya cabut. Udah cabut deh. Nah, tapi kalau yang Kak Lita cium tuh apa misalkan? Bau ini pertanda akan ada yang muncul nih, sosok Nah. ini gitu. Atau bau apa? Nah, ini recently banget.
Jadi baru aku nih. habis ini bantuin temen buat percikin air suci Oh, sama iya. inilah, bantuin dia lah. Oh. Karena emang dia sering banget diganggu. Mm-mm. Terus saya situ besoknya aku lagi diem-diem, tiba-tiba seng, tapi kok ini kok makin aneh, kayak bau daging busuk, bau jenazah gitu. Jadi tapi yang tanpa formalin, jadi nggak ada bau kimianya sama sekali. Iya. Kalau Oh, ada tahu, bau tahu. kimia Iya, masih iya. agak kebantu ya. Paham. Ini Ya, ya. literally kayak yang bau daging busuk. Terus kayak lewatnya tuh kayak cuman di spot aku duduk doang gitu loh. Jadi kayak apa sih ini? Terus kok campur bau mulut yang udah apa sih, asem, pahit, aneh gitu loh. Jadi dan itu cuman di depanku doang gitu. Aku jalan dikit sempet ngikutin baunya tapi samar. Terus saya situ udah sepi tempatnya. Akhirnya aku cipratin juga tuh air suci di tempat aku duduk itu. Terus hilang, baunya emang hilang gitu. Dan aku konfirmasi juga sama suami. Terus dia bilang, tunggu, ini di belakang kursimu hitam gede, dia itu bau itu karena dia kebakar. Jadi ada bau, mungkin entah ada kebakaran atau dia korban kebakaran, nggak tahu deh. Cuman itu ada dia kebakar. Terus saya situ aku bilang, iya, kamu tahu, aku ngerasanya pun dia sampai udah gitu di depanku, di muka aku banget gitu loh, kayak apa sih, orang lagi diem-diem juga kan bau banget ya, bau mulut ya. Jadi udah Oh, bau tapi- daging busuk, Oke. kebakar gitu, bau mulut. Loh, berarti ini bau yang common dong. Kayak bau anyir, Iya. bau gosong gitu. Tapi kalau bau jenazah kan nggak common ya. Enggak, maksud aku tuh tadi sama Danu tuh ada bau-bau ciri khas sendiri gitu loh. Kayak bau, Bau kentang. ya balik misalkan lagi ke pertanda situ, apa. pertanda apa Iya. gitu. Kalau yang aku cium recently itu bau ini. Tapi kalau yang sering-sering kecium itu yang bau kentang itu, makanya dari tadi sebutnya kentang. Kayak kentang rebus, Mm-mm. Cuman- Itu ada apa berarti kalau bau kentang ada rebus? yang gede. Oh. Gitu. Mr. Wowo. Ya, Oke, Gitu. nah berarti nggak ada bau lain selain kentang. bau darah. Oh ya, masih common lah. Masih common. Wah, itu bau darah juga. Gua beberapa kali juga ngeng gitu tuh. Mending cuman ngeng-ngeng gitu doang. Sepanjang duduk di situ baunya itu. Oh. Di pojok situ terus, dekat sama tempat temanku yang aku percikin. Bagaimana dengan bau bunga-bungaan? Nggak Bau pernah. mati yang juga diasosiasikan dengan kedatangan entitas goib gitu. Pernah. Baunya kayak melati. Mm-mm. Itu pernah. Tapi cuman sekelebat. Aku nyium baunya, suami yang lihat sosoknya terbang, wing, putih gitu. Parfumnya bagus-bagus ya, berarti Iya. yang terbang-terbang itu ya. Wangi. Wangi, Wangi. lengket floral. Nah, enak bener. Teh keraton kali itu. Iya. Gitu. Oke. Berarti ya sampai sekarang masih bisa ngelihat, masih bisa mencium gitu ya. Kalau dulu cuman lihat, nyium tuh enggak. Oh. Itu. Terus ketika masuk ke studio ini apa yang kakak rasain? Bau kaki? Atau bau apa? Bau belakang leher? Spesifik. Belakang leher. Wah. Bau rambut Apa? basah kena matahari. Bau Apa? matahari itu mah enggak dong, malam. Pas masuk sini gimana? Di Ngeliat- depan. Di depan mana? Di depan, di luar. Di luar, di teras. Iya. Apa ada apa? Dari yang sebelumnya tuh, Ya, dari yang kemarin. yang kemarin, datang. itu di atas atapnya ada yang kayak gimana sih bentuknya, melata gitu, panjang, terus hitam semua juga rambutnya ini. Berarti di rumah depan. Apa di rumah Serong. kitanya? Depan serong, seberang serong, Ke kiri, ke kanan. kanan. Oh. Itu panjang. Itu peliharaan atau gimana? Enggak tahu. Aku nggak bisa bedain kalau itu. Mas Aldi juga, Kalau Mas aku Aldi lihatnya juga yang di depan sini malahan. Yang depan persis lain lagi. Depan persis tuh aku lihat kemarin. apa? Bentuknya apa? Apa ya, kayak
Aku lihat dari kan aku duduk kan madep ke rumah. Jadi ngelihat dari jendela, dari pantulan kaca, iya. Kayak awalnya kan lampunya mati ya, terus dinyalain kan habis itu. Lah sebelum nyala itu kayak ada yang tinggi gede itu ya. ya Ya. aku awalnya mikir Mampus. Bukan Mas Danu. Tenang, Mas Danu di dalam. Enggak ada suara tadi. Lah, Aku tapi nggak aku dengar. dari sini ada ngomong halo mas. ada suara barusan. Aku nggak dengar. No, buktinya dilempar. Cik, mampus lu, Cik. Ayo lo, Cik. Kita bego. Iya. Suaranya jelas banget, anjrit. Iya kan? Iya. Lo mau kamu yang sensitif malah nggak denger tuh gimana? Ini udah berapa menit? 38. Apa udahan ya? Gue pengen lihat gitu, pengen denger. Apa ada apa lagi, Kak? Nggak dengar tadi barusan. Enggak, Lah. lagi asik denger ceritanya dia. Oh. Tiba-tiba ada suara gitu. Iya, Mas juga dengar tadi. Enggak, dia Mas Aldio Pas di sana, denger ya. Aku Mas. denger Audio. dari balik tembok ini. Oh. dari Padahal kan balik ini tembok. harusnya kedap kan. Heeh. Ada suara halo mas, terus aku dengerin ini. Iya, dia dari tadi risau. Oh, makin tidak kondusif nih. Iya. Udah lama nih nggak kayak gini di studio ya. Iya nih. Lah, yang kemarin kan sampai ikut masuk sini. Mana? Waktu yang dia, Siapanya yang masuk? Siapa yang masuk? Sosok yang dari depan. masuk ke dalam studio. Iya, di pojok kanan. Itu di situ. Mm-mm. Oh, biarin aja itu emang kita sediakan untuk penonton yang lain kalau di situ. Iya. Rata-rata di situ, Mbak. Oh gitu. Iya, rata-rata dikumpulin di situ. Kang Jalu. Iya. Ya kan, terus siapa? Pican. Pican. Iya, jadi di situ ngumpulnya. Biarin aja memang Iya. manusia yang lain biar mereka Ya udah sih nggak usah tahu lah. dipegang-pegang Iya. loh. Apanya? Ada berarti ya? Apanya? Ada. Ya, apa-apa. Iya. Gini. Oh, iya. Kita mah santuy. Situ santai, saya yang Relate. 3 poin. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah nonton ya. Iya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. itu ya. Jadi ngelihat dari jendela, Pantulan kaca. dari pantulan kaca, iya. Awalnya kan lampunya mati ya, Mm. dinyalain kan. Mm. Lah sebelum nyala itu kayak ada Yang tinggi gede itu ya. Iya anjir. Oh, Dari mana tuh? Masuknya dia. Aduh. Aku kaget. jangan itu yang dari yang aku bilang melata itu. Jangan melempar Dikatain handphone. sih. Enggak di Mas Danu. Ya di Bimo deh biasanya. Saya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Itu ya. Tuh. Oh, ya. coba. Bener. Itu tadi ya. Nggak masuk ini ya, nggak masuk Enggak masuk. spektrum ya? Itu ya. Iya, Mantap. Enggak masuk. Pus. nggak masuk spektrum ya. Karena kan ini Kalian di dalam bareng-bareng, saya sendiri. Kenapa? Aku kalau tiap datang ke sini ada aja ya. satu itu doang. Itu doang tadi. Nah, untung cuma satu. Enggak cuma sih. Jarang sih. Aku selama nonton FMK nggak pernah beginian. Serius? Upsi. Jarang. My bad. Ih.